Niko. Jadi teman-teman, kali ini kita kedatangan dua tamu sekaligus dari sekolahan yang berbeda. Siapa ya tamunya? Tak kenal maka tak sayang. Mari kita kenalan sama Bapak dan Ibu. Silakan Bapak, Ibu. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Mahfuzian Nur, biasa dipanggil Pak Zian dari SMK Negeri 1 Binuang, Kabupaten Tapin. Oke, jumpa dengan saya Ibu Syarifah Aini, biasa dipanggil Ibu Ipah dari SMKN 21I. Kalau kita boleh tahu nih Bapak, di SMK Binuang itu, SMK 1 Binuang itu ada jurusan apa aja? Kalau di SMK Negeri 1 Binuang itu ada 5 jurusan. Yang pertama ada teknik alat berat, kemudian ada geologi pertambangan, ada teknik kendaraan ringan, kemudian tata busana, dan desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual, DKV ya Pak? ya. Terus kalau di SMK 21 Ibu ada Kalau jurusan apa? di SMK Negeri 21I kami ada 3 jurusan. Jurusan yang pertama manajemen perkantoran, kemudian agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura, sama teknik kendaraan ringan. Ada 3 jurusan. 3 aja. Iya. Berarti basicnya lebih ke banyak cowok mungkin Bu? Iya betul. Banyak Sama. cowok. Sama. Sampai 1 Binuang Iya, juga? sama. Iya. Banyak cowok. 80%. 80%. Iya. Kalau di sini Kita coba. anunya 80%-nya 90% cewek. cewek. Karena memang jurusannya banyak di cewek. Iya. Kalau boleh tahu ya Bapak Ibu, apa kesan kalian datang ke sekolah kami? Silakan dulu. Oke, boleh. Saya sebenarnya agak surprise ya datang ke SMK Negeri 21 ya, Simpang 4, mohon maaf. Karena saya bukan cuma pertama kali mengunjungi sekolah ini. Dari tahun 2012 alhamdulillah saya menjadi mitra juga di SMK N2 Simpang 4, karena dulu saya pernah menjadi wakasek kurikulum di SMK Insan Luhur Nusantara, dan untuk belajar administrasi tentang kurikulum bersama Pak Ribut di sini. Makanya saya hafal, oh di sini kantin, di sini ruang komputernya, tempat kami tes PPG tahun 2015 dulu. Begitu datang ketemu dengan Bu Heni, lalu di stop di gerbang itu, kok langsung ke kantin gitu ya, karena bayangan saya masih seperti yang dulu. Di sini kan dulu kantin ya. Ternyata sangat amazing ya, luar biasa, perubahannya sangat signifikan. Jadi ekspektasi saya itu tidak apa ibaratnya, Tidak sesuai ekspektasi. tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Di atas. Di atas ekspektasi yang saya bayangkan. Luar biasa perkembangannya SMKN 2 Simpang 4 dengan produk-produk TEPA yang cukup trending tentunya ya, yang peminatnya pasti banyak tuh, karena memang sesuai dengan perkembangan zaman, kan era digitalisasi. Seperti itu mungkin itu dari saya. Luar biasa, sama, memang pertama kali kesini ya. Selama ini pernah cuma lihat di media sosial, kebetulan sudah berapa tahun sudah follow IG-nya SMK 2 Simpang 4, jadi udah sering lihat. Karena dulu tertariknya itu karena di sini tuh dulu ya mengutamakan siswa yang bermasalah dulu Mengutamakannya tuh maksudnya gimana? untuk Pak? diterima. Oh, gitu. Ya, kalau di iya. mana saat kebanyakan sekolah lain itu mengutamakan prestasi, mengutamakan apa namanya kepintaran, mengutamakan kebisaan, keterampilan. Di sini mengutamakan yang bermasalah. Dengan harapan waktu itu kan mendengarnya memperbaiki keadaan siswa-siswa yang mungkin ditolak di sekolah lain tuh wajib diterima di sini. Jadi penasaran, follow. Jadi lihat IG-nya sering follow, dan sudah memang dari dulu lihat seragamnya kan beda-beda setiap upacara. Tapi yang agak surprise juga hari ini ternyata sampai sepatunya juga beda ya. Jadi di ruangan sini hitam semua, di sebelah sini putih semua. Sampai sepatunya aja ternyata bukan cuma seragam dan celananya. Itu saya kesan awal. Kemudian tadi setelah lihat-lihat di Teva, kemudian ada ada acara juga tadi kan, ada sharing praktik baik itu
ternyata memang bisa dibilang SMK Negeri 2 Simpang 4 tidak kalah dengan SMK-SMK yang ada di Banjarmasin, ada di Banjarbaru ya. Dari yang terlihat langsung tidak kalah gitu. Bahkan di beberapa hal mungkin malah bisa lebih unggul. Walaupun tempatnya di ujung istilahnya, ujung Kalsel ya. Tapi dengan yang di Banjarbaru, di Banjarmasin yang pernah kami kunjungi juga, ini tidak kalah gitu. Bahkan lebih ada beberapa hal yang lebih bagus di sini. Luar biasa sih. Terima kasih. Kalau boleh tahu ya Bapak sama Ibu ngajar di mapel apa sih? Di sekolah. Nggih. Mapelnya yang pertama sejarah Indonesia untuk kelas 10 dan kelas 11. Kemudian otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan untuk kelas 12 dan kewirausahaan untuk kelas 12 ATPH. Banyak ya Bu ya? Banyak. Iya, Ajar borong. sekali ya, borong. Dari kelas 1 sampai kelas 12 pokoknya. Iya, full Biasa pokoknya. sekali. Kalau Bapaknya di mapel apa tuh? Kalau saya sendiri ini kebetulan juga adalah kepala program keahlian DKV. Jadi ngajarnya di jurusan DKV ya. Saat ini kebetulan dapat jam di kelas 10 yaitu dasar desain komunikasi visual. Oh, berarti Ya. sama. Dan itu sudah jamnya udah banyak. Iya, jamnya sudah Iya. banyak. Sudah puluhan Pak Ya, ya. masuk satu kelas itu bisa 3 kali seminggu, 2 kali 3 kali seminggu per kelas dimasuki. Anunya apa nih? Ya. Produktifnya. Ya, gitu produktifnya. Sama berarti kita juga seperti itu. Ya, Produktifnya sama. banyak sekali. Oh, lagi. Kalau boleh tahu nih Pak, Ya. kan Bapak nih dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Hmm. Kira-kira apa sih yang dipelajari di jurusan Desain Komunikasi Visual? Sebenarnya salah satunya itu termasuk seperti yang ada di sini ya. Jadi memang dulu itu kan kita itu jurusannya multimedia. Iya. Ya, dulu jurusannya multimedia. Sewaktu masih multimedia itu kita tuh merangkum Iya. semuanya. Iya, semua. Broadcasting Bisa. ada, DKV ada, animasi ada, sampai ke apa namanya fotografi dan lain sebagainya itu ada. Nah kemudian sekarang setelah pindah di DKV, ini memang lebih fokus di bidang desain, Iya, ya desain desain grafis. grafis. Kemudian tapi masih ada fotografi dasar ada. Dan untuk project juga di kelas 11 dan kelas 12 itu juga tetap masuk ada videografi. Jadi ya termasuk mungkin persiapan alat untuk podcast dan sebagainya itu kita masukkan walaupun mungkin tidak sedalam di jurusan broadcasting untuk karena kita memang sudah dipecah ya jadi kita lebih dalamnya di bidang desain Desain grafisnya. grafis. Bagian editing foto, bagian fotografi. Nah, kita Berarti kayak bikin animasi gitu Pak ya. Mungkin ada. desain bikin poster. bikin poster, Gitu, logo, packaging, undangan, spanduk. Berarti lebih ke grafis. Ya, desain grafis. Desain Ya, alat-alat begitu. plus fotografi dan editing fotonya. Wih. Ya, di situ. Kalau kita Ya. Kan lebih kepada broadcasting Ah, kan. penyiaran, Penyiarannya. podcast, video. Oke, video dan live-nya. Iya. apa lagi Mas? Oke, Mau tahu gimana apa sih lagi? menurut Bapak dan Ibu tentang TEVA Broadcast dan Perfilman ini? Kalau boleh tahu. Menurut Bapak Pendapat Ibu. kalian. Pendapat. Ahlinya Pendapat dulu. Bapak dan Ini pertama masuk tadi ya? Masuk. Ya, Iya. pertama kali masuk ke ruangan Iya. ini tadi dah wah gitu loh. Karena istilahnya alat-alat dan settingannya ini sudah ready, sudah siap. Artinya kan kebanyakan kadang di beberapa sekolah itu alatnya ada tapi tersimpan, tidak terpasang. Nah, kalau di sini ini benar-benar terpasang, benar-benar bisa langsung dipakai. Makanya tadi kan pribadi juga sambil lihat-lihat. Oh, ini kita punya. Di sekolah kita. Oh, ini punya. Oh, ini punya. Oh, yang ini belum. Itu dia sambil nonton sama kawan, yang itu berapa harganya? Nanti kalau kita beli tahun depan bisakah gitu kan. Supaya untuk bisa melengkapi seperti ini juga. Dan memang kami juga sudah ada rencana untuk membuka juga studio foto, kemudian mungkin bisa juga nanti sekalian untuk pojok broadcastnya seperti ini. Jadi memang alatnya luar biasa ya ada di sini. Dalam waktu yang baru 2 tahun kan jurusannya, ya luar biasa untuk penyediaan sarprasnya didukung dengan sangat Saya baik. juga agak terpukau melihat apa namanya
alat yang sudah lengkap, kemudian dalam jangka waktu yang lumayan singkat ya. Kalau membangun hal seperti ini kan bukan waktu yang panjang, 2 tahun itu adalah waktu yang singkat. Tetapi sudah seperti lama dan profesionalnya Iya. terlihat gitu loh Pak. Awalnya masuk ke ruang apa tadi yang ada facial itu, oh ternyata ini dimanfaatkan dengan baik. Kemudian diajak ke ruang editing, lalu dibisikkan sebelah studionya Bu. Saya tambah penasaran harus mampir nih ke studionya gitu. Di sini khusus editingnya dan alat-alatnya katanya. Berarti saya berapa tahun nih udah nggak pernah ke SMK N2 nih, kok tiba-tiba sudah seperti ini. Nah begitu Pesat masuk, sekali. iya luar biasa Pak perkembangannya. Kemudian saya masuk ke ruang studio ini, lalu biasa ya jiwa ibu-ibu itu kan senang kalau akhirnya saya bilang udah foto dulu baru keluar. Sayang banget ya alat sebagus ini, selengkap ini tidak dimanfaatkan, kapan lagi gitu kan. Pokoknya aplaus deh untuk semua yang di sini, luar biasa. Apresiasi yang luar biasa untuk Ibu Heni ya, sebagai apa ibaratnya motor penggerak utamanya di sini ya, beliau luar biasa. Makanya saya bilang memang tidak salah kalau beliau juga menjadi bagian dari guru penggerak. Salah, betul. Mungkin Kepala Satuan Pendidikan next ya, boleh. berikutnya. Bu Heni luar biasa ya. Dan untuk kalian tentunya terus berkarya, jangan melihat kendala dan tantangan, tapi lihat peluang yang akan ada di depan. Nah, itu mungkin dari saya. Apalagi yang mau kita tahu teman-teman dari sekolah yang berbeda, jauh mungkin tentunya berbeda. Apa? Mau tahu apa lagi? Apalagi yang mau ditanya? Ya, apa lagi ya? Apalagi teman-teman. pesan aja mungkin Bu. Ya, pesan. masukan ya. Kalau sekolah dan jurusan kami. Oke. Kalau masukan yang bersifat apa namanya? Positif tentunya ya. Kalau dilihat kan dari pengelolaannya, manajemennya, SOP-nya sudah sangat jelas Pak ya, tertata dengan baik. Ya intinya yang perlu dilakukan adalah mempertahankan dan membuat yang ini lebih baik lagi. Karena membangun sebuah manajemen dengan relasi dari luar itu sesuatu yang tidak mudah. Kemudian merintisnya mudah, tetapi membangunnya yang lebih sulit adalah mempertahankan. Pertahankan lebih susah. Iya. Pertahan apa yang perlu dipertahankan? Kualitasnya, kemudian solidaritasnya dan pelayanannya tentunya harus dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan dari level yang sudah bagus ini menjadi yang lebih bagus lagi. Gitu ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama mungkin senada dengan yang disampaikan oleh Ibu, tinggal peningkatan di hal-hal detail-detail kecil nanti akan seiring waktu akan bisa ditingkatkan. Kemudian mungkin karena juga baru 2 angkatan ya, dan kata Ibu Heni tadi satu angkatannya satu kelas. Nah bagi mungkin teman-teman atau adik-adik dari daerah dekat sini yang akan melanjutkan pendidikan bisa mempertimbangkan dengan sangat baik untuk masuk ke SMK Negeri 2 Simpang 4 di jurusan Broadcasting Perfilman, sehingga tahun depan target bisa 2 kelas tercapai Surabaya. Oke, mungkin itu dari kualitas dan promosinya tentunya. Iya, kualitas dan promosi sekali. Karena sudah luar biasa yang ada di dalam, tinggal supaya orang luar tahu, adik-adik di SMP-nya tahu, di MTS-nya tahu, bisa berminat untuk masuk dan menjadi keluarga besar, keluarga broadcasting perfilman SMK Negeri 2 Simpang 4. Iya, soalnya kadang tuh ya Bapak Ibu, soalnya
adik-adik SMP yang di luar tuh mereka lihatnya kayak aku nggak bisa nih Nah, dapet di basic ini, nggak bisa, aku perkantoran aja, pasti kayak Nah, gitu. pemikirannya Makanya di sini lebih kerjanya banyak perkantoran gitu, karena mungkin pemikirannya kerjanya ya di kantoran. Gitu. Padahal yang ini keren ya kan? Iya, ini keren, ini bisa kerja di mana aja. Iya, ini kan keren. Di Bisa kerja perkantoran juga ini bisa, dibutuhkan. Iya. iya. Anak Buka saya jasa sendiri pun bisa. Iya, anak saya di staf CSR ternyata pekerjaannya ini juga kalau ada event Iya. gitu loh. Wow. Dokumentasi. Iya, sebenarnya ini tidak hanya di dunia ini saja, di perkantoran, di Kominfo terutama ya, dan lain-lain tuh ini bermanfaat sekali. Dan untuk melanjutkan pun misalnya mau kuliah, Iya. ilmunya ini sangat Sangat bisa dipakai, sangat bisa dimanfaatkan. Natalis, Jadi wisuda. Iya. Iya, jadi value tambahan. Iya. Iya, betul. Karena keterampilannya sudah Ada. ada dan bisa berlaku universal. Tinggal dikembangkan. Iya, dibesarkan dan nambah guru ya. Kapan-kapan boleh dong, berarti kita yang gantian ya Bapak Ibu yang Lah, ditunggu. Silakan Ya. lihat tempat kami yang sangat jauh. Ya, dan tapi akan jauh. berbeda. Iya. Tapi akan berbeda. Jadi tahu, oh ternyata seperti ini. Iya. Betul. Wow. Jadi teman-teman ternyata sangat luar biasa sekali pendapat dari Bapak Ibu dari sekolah lain yang berkunjung ke sekolahan kami. Nah, untuk adik-adik yang hendak lulus SMP, jangan lupa ya, daftar di SMK Negeri 2 Simpang 4, ambil jurusan Broadcasting dan Perfilman. Ya, kita tutup deh ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mau berkunjung ke sekolah kami, mengenal sekolah kami, mengenal dan melihat teva-teva di sekolah kami. Kemudian terima kasih atas pendapat untuk jurusan kami juga. Terima kasih atas sarannya. Kita ya mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti. Kalau kita masih di sini. Stay di sini. Sebentar lagi lulus teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Saya Miftah, Saya Niko. pamit undur diri. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Dadah teman-teman.